Jika Anda mengalami 3 hal yang mendesak sekaligus. Pertama, Anda lapar, makanya perlu makan. Kedua, Anda sangat mengantuk, makanya perlu tidur. Ketiga, Anda kebelet peong. Apa dulu yang Anda lakukan? 100% responden saya tanya menjawab, ke WC dulu. Tuntaskan dulu hasrat yang ada di bawah perut itu. Makan bisa ditunda. Orang bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Tidur bisa ditunda. Orang bisa tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Masih oke. Tapi hasrat yang satu itu harus segera dituntaskan. Kenapa? Karena di bagian pelepasan itu hanya ada otot kecil yang menahan beban yang begitu berat. Otot itu disebut otot sphincter. Bahasa Indonesianya ya nggak tahu. Bahasa Inggrisnya sphincter. Kalau ada yang tahu bahasa Indonesia ya silakan di komen di bawah. Nah, otot sphincter ini ada dua jenis, bagian dalam dan bagian luar. Sphincter bagian dalam itulah yang bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan sosial Anda. Kenapa? Ini otot bagian dalam, sphincter bagian dalam ini itu bekerja istilahnya involuntary. Ya, artinya dia bekerja tanpa ikut kehendak yang punya otot itu. Jadi dia tak bekerja terus, kayak jantung ya. Jantung tak berdetak terus walaupun kita nggak bisa maksa detak kencang apa enggak bisa kita paksa. Demikian juga dengan otot sphincter bagian dalam. Dia selalu dalam posisi menutup. Dan dia juga ototnya sangat cerdas. Karena dia bisa membedakan mana yang gas, mana yang padatan. Ya kan? Jadi Anda ketika kentut nggak mungkin keluar cerit gitu ya. Itu kehebatan otot sphincter bagian dalam ini. Di samping dia tetap mengatup sehingga Anda tidak kentut sembarangan, tidak berat sembarangan, tidak berat di celana. Karena kalau berat di celana, itu Anda menanggung aib seumur hidup. Karena saya pernah punya teman waktu SD kelas 6, dia berat di celana sampai sekarang udah puluhan tahun kita kalau ketemu dia selalu ingat, oh ini anak ini dulu berat di celana. Seumur hidup menanggung aib, menanggung malu. Tapi itulah makanya kita harus menyayangi, memanjakan otot kecil ini, sphincter ini. Ya. Jadi bagian dalam, otot sphincter bagian dalam selalu posisi mengatup. Ada otot bagian luarnya. Nah itu yang memaksa. Jadi ketika kita di WC begitu, mau mengeluarkan nih otot bagian luar ini memaksa dia untuk terbuka, ya langsung deh ngucur deh, ngalir deh semua beban itu, lepas semua, lega begitu kan. Otot ini memang berat bebannya karena ukurannya kecil, areanya juga kecil. Kalau dalam fisika ada rumus pressure, tekanan ya. Pressure sama dengan F bagi A. P itu pressure, F itu force atau desakan atau paksaan, A itu area. Jadi artinya semakin kecil areanya, semakin kuat tekanannya, ya kan? Ya, ini area di sana paling berapa ya? Ya kalau paling 1 cm sih mengatur, saya nggak tahu berapa, nggak ngukur soalnya. Ya itu areanya kecil, akibatnya tekanannya tinggi, sana, dan itu hanya ditahan oleh otot kecil gini. Semua ditahan sama dia. Ada yang padat, ada yang gas, ada yang cairan. Nah ini yang cairan yang paling parah. Ini cairan ini sepertinya kasih semacam tsunami effect, efek tsunami. Kenapa demikian? Kalau benda padat ya, benda padat kalau ada tumbukan, top gitu, dia konsentrasi tumbukannya cuma ada di titik tumbukannya. Beda dengan cairan. Cairan itu menggunakan konsep mekanika fluida. Artinya semua permukaan air itu, permukaan cairan itu punya tekanan. Makanya itu tsunami effect. Tsunami itu disapu semua yang ada sana. Semua yang dilewati disapu habis. Itulah tsunami effect. Nah, ini bebannya berat kalau dia cairan karena ada tsunami effect tadi. Nah, makanya kita harus manjakan nih otot. Kita harus latih nih otot agar tidak bikin malu kita ya. Kalau otot ini tidak berfungsi dengan baik, Anda bisa malu sendiri. Anda bisa kentut sembarangan. Kalau cewek yang jomblo kentut sembarangan nggak dapat jodoh, nggak bakal dapat, susah dapat jodoh. Harus dimanjakan otot ini, harus dilatih. Kalau bisa dilatih,
sayangnya tidak ada semacam latihan khusus untuk otot gini ya. Kalau Anda ke gym juga nggak bakal dilayani. Misalnya ada program nggak melatih otot sphincter, nggak ada. Paling di gym Anda akan dikasih latihan menggedekan otot bicep, tricep, atau ya mungkin Anda ketemu Aderai gitu, minta Aderai jadi instruktur. Dek, bisa nggak melatih otot sphincter gua? Ya nggak bisa Aderai. Paling dia tawarkan nanti melatih otot supaya muncul six pack, ya kan? Padahal sebenarnya di sana itu ada otot, ada di perut itu ada 10 otot loh, 10 kantong, 10 packs seharusnya di sana. Nah dia cuma mengasih 6 packs, cuma 60% doang. Nggak bisa ngasih 8 packs aja, nggak bisa dikasih sama dia program latihan dia. Apalagi melatih otot sphincter, nggak ada gym yang bisa. Tapi ada dokter Arnold Kegel dari Amerika, dia punya program, dia ini dokter obgyn ya, dokter obstetrik ginekologi, obgyn disingkatnya. Dia punya program latihan, namanya Kegel exercise, diberi atas nama dia sendiri. Nah dia itu awalnya adalah untuk melatih otot ibu-ibu yang sudah sehabis melahirkan supaya daya cengkramnya kembali seperti semula, ya kan, demi membahagiakan suami. Ini ceritanya, daya cengkramnya kembali seperti semula. Itu namanya pakai dilatih melalui Kegel exercise tadi, ya. Nah Kegel exercise tadi itu ternyata bisa ada efek sampingnya, memperkuat otot sphincter tadi ya. Jadi ya ibu-ibu disarankan lah, walaupun tidak melahirkan lagi ya, ibu-ibu supaya suaminya bahagia, daya cengkramnya kembali seperti semula, begitu kan. Silakan lakukan Kegel exercise, bisa di Google lah Kegel exercise itu seperti apa, gerakan-gerakannya seperti apa. Nah nanti ya mudah-mudahan bisa membahagiakan suaminya dan juga melatih otot sphincter tadi. Nah bagi yang laki-laki sekarang, laki-laki apa yang dicengkram? Laki-laki kan bisanya nusuk-nusuk aja, nggak perlu daya cengkram ya. Ya dengan cara melatih otot ini begitu ya, mungkin nggak bisa kita latih ya. Kalau nggak bisa kita latih, cara lain adalah gimana caranya supaya kita bisa menjaga otot sphincter ini tetap dalam kondisi prima sehingga kita tidak bikin malu. Ya cara lain adalah kita kontrol asupan makanan kita, ya kan. Kita perbanyak serat supaya tekstur yang mendesak otot tadi tidak keras gitu, tidak pula cair. Apalagi cair lebih parah kan. Keras itu bisa, janganlah, itu bisa pendarahan bisa sana kalau keras, lu keras ya. Kasihan ototnya kalau keras. Cair juga kasihan ototnya kalau cair, karena bebannya di tsunami effect. Kita tidak mau ada tsunami effect yang tidak tertahankan lagi itu. Ya kita harus bikin teksturnya itu yang keluar di sana itu, yang lolos di sana itu teksturnya lembut, tidak keras, tidak pula cair, tapi lembut. Caranya dengan banyak-banyak makan serat. Serat bikin lembut. Begitu ya. Serat itu ada di sayuran, di buah-buahan, banyak seratnya itu. Memang serat itu tidak ada di gizinya, tidak ada protein di sana, tidak ada. Ya ada karbohidrat, tapi karbohidratnya bentuk serat, bukan bentuk tepung. Jadi tidak dicerna. Jadi tidak dicerna dia, sehingga dia tetap masuk ke usus, sehingga tekstur buangan tadi menjadi lembut. Kalau dia lembut, otot kita enak. Yang menahannya juga nggak terlalu, ya enteng-enteng aja nahannya gitu. Jadi tidak terpaksa gitu kan. Jadi otot kita ini tetap terjaga kesehatannya, dan juga kita juga terjaga kesehatan kita, terjaga dari aib dan memalukan gitu kan. Ya demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.